Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, di sini ataupun di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang mata kuliah inovasi pendidikan pada bagian konsep dasar inovasi pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja di sini saya akan coba menjelaskan pengertian inovasi dulu. Apakah itu inovasi, dan setelah itu nanti kita beralih kepada inovasi pendidikan. Yang pertama, kita menjelaskan dulu apakah itu inovasi. Inovasi adalah pengenalan hal-hal ataupun penemuan ide-ide baru yang sudah ada dikenal sebelumnya. Contohnya yaitu seperti perubahan dari penggunaan HP menjadi ke smartphone. Kita lihat sendiri bahwa dahulu penggunaan HP hanya sebagai alat komunikasi saja dan hanya sebagai alat pengirim pesan saja. Tetapi karena dengan adanya revolusi 4.0, maka HP pun beralih menjadi ke smartphone, dan di mana penggunanya lebih canggih dan efektif. Seperti smartphone ini bisa halnya kita gunakan untuk membuat video, contohnya sekarang ini berfoto, mengerjakan tugas, termasuk juga contohnya untuk sekarang ini, dan bisa juga untuk bisa menghibur kita, contohnya seperti bermain game, mendengarkan musik, membuatkan video, dan lain-lain laginya. Dan di situ terlihat jelas bahwa adanya peran dari inovasi terhadap perubahan penggunaan HP menjadi smartphone, dan hal itu sangatlah menguntungkan bagi kita. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian dari inovasi tersebut tadi, maka teman-teman sekalian, kita akan lanjut kepada yaitu inovasi pendidikan. Yang pertama tadi inovasi, dan yang kedua masuk kita ke inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan, termasuk juga hal-hal yang mencakup pada bagian sistem pendidikan, baik dalam tingkat luas maupun sempit. Contohnya itu seperti jaringan internet di masa pandemi COVID-19 saat ini, yang mana kita dianjurkan untuk belajar, bekerja dari rumah saja. Maka dari itu, peran dari jaringan ataupun internet sangat berperan pada proses pelajaran ataupun pekerjaan kita tersebut. Yang mana dulunya kita belajar, kita bekerja secara langsung ataupun secara offline kalau belajar, tetapi sekarang kita harus melakukannya secara online. Dan dari itu, peran dari jaringan internet sangatlah pengaruh. Dan melalui jaringan itu dapat kita dijadikan khusus seperti kita yang pada umumnya di dunia pendidikan ini, yang dimana kita sudah dianjurkan untuk belajar menggunakan jaringan internet melalui belajar kita dari rumah kita masing-masing. Maka dari itu, penggunaan dari internet itu sangatlah kita butuhkan. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi sedikit penjelasan dari inovasi pendidikan, dan masuk kita bagian yang ketiga, yaitu modernisasi. Modernisasi adalah perubahan dari masyarakat. Dia ini perubahan dari masyarakat yang dahulunya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.
Contohnya apa? Yaitu seperti petani. Petani yang dimana dulunya petani hanya mengetahui beberapa teknik untuk menanam padi. Tetapi karena adanya saat sekarang ini, karena dengan beriring waktu perubahan zaman, karena adanya smartphone, mereka dapat mencari referensi dari smartphone, dari HP tersebut, ataupun dari media sosial lainnya. Sehingga dengan adanya perubahan zaman sekarang ini, dengan adanya HP smartphone, sehingga petani semakin efektif dan mereka juga dapat menambah ilmu dari smartphone ini, menambah pengetahuan mereka, bukan hanya saja melihat dari praktek langsung, tetapi mereka juga dapat melihatnya dari dunia maya ataupun dari sosial media. Dan timbul pertanyaan bagi kita, apakah ada hubungan modernisasi dengan inovasi? Jawabannya tentu ada hubungannya, tentu ada kaitannya. Kaitannya adalah sama-sama memiliki prinsip, yaitu menjunjung tinggi perubahan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan rasional. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari modernisasi tersebut. Tadi kita sedikit menjelaskan sedikit modernisasi, dan sekarang yang terakhir ialah ciri-ciri daripada modernisasi tersebut. Ciri-cirinya ada beberapa hal. Yang pertama, masyarakat berpandangan luas. Yang kedua, memiliki sikap terbuka. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Dan yang kelima, yaitu adalah menghargai keterampilan dan teknik dan lain-lainnya. Itu ciri-ciri modernisasi yang dan lain-lainnya masih banyak lagi. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari penyampaian tersebut, pada bagian konsep dasar pendidikan ini dapat kita ketahui, pembelajaran ini sangatlah mendapatkan penambahan ilmu. Mudah-mudahan dari penyampaian ini kita mendapatkan penambahan ilmu, yaitu pengertian dari inovasi tadi, pengertian dari modernisasi tadi, dan pengertian inovasi pendidikan. Mungkin teman-teman sekalian, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.